Nah kalau proses, berarti yang salah ini kan bukan kontestan. Yang salah ini adalah si penyelenggaranya ini. Nah kenapa penyelenggaranya tidak mendapatkan punishment? Polarisasi politik nasional, Tasik menjadi cermin. Polarisasi aktivis, Tasik menjadi cermin. Dia kan hanya menerima, dia daftar, diterima, disahkan, dan muncul. Karena dia ikut kontestasi itu karena disahkan oleh KPU. Betul, kalau tidak disahkan oleh KPU, dia kan tidak ikut. Harusnya KPU seperti apa? Harusnya KPU-nya diganti juga dong. Toh KPU-nya tidak pernah disentuh, Bawaslu-nya yang juga menikmati anggaran tidak pernah disentuh, APH-nya yang menerima anggaran tidak pernah disentuh. Padahal itu semua produk gagal. Dengan adanya PSU ini rakyat Kabupaten Tasikmalaya dikhianati semua. Saya belum mendengar statement KPU dan Bawaslu mengakui kesalahan ini. Maka pernah ada cerita KPU Pusat memarahi KPU Kabupaten Tasik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Dalam kondisi sekarang ini, rakyat harus berpikir berbeda. Dalam hal ini, kita akan membicarakan bagaimana persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Dan selamat datang di channel kami, Pikirkan Rakyat, salah satu channel yang memang rakyat harus bersuara. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh salah satu tokoh dari Kabupaten Tasikmalaya. Beliau juga sebagai aktivis, beliau juga sebagai pengasuh salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dan Jambi. Selamat datang Kang Ajian Habib. Kita akan berbincang-bincang persoalan-persoalan yang sedikit besarnya menyita perhatian kita pada saat ini. Salah satu persoalan itu ada di Kabupaten Tasikmalaya yang nanti keniscayaan bahwa tanggal 19 April itu akan melaksanakan PSU. Artinya pilkada lanjutan, karena konon katanya pilkada kemarin itu terjadi hal sesuatu yang pada akhirnya pilkada Kabupaten Tasikmalaya itu yang akhirnya dilanjutkan dengan PSU. Nah, terkait dengan PSU ini Kang, kenapa sampai terjadi hal seperti itu? Sementara di daerah-daerah lain pilkada itu lancar-lancar saja. Ya, kami berpikir agak sedikit berpikir berarti persoalan di Kabupaten Tasikmalaya itu ada persoalan ketika pilkada serentak itu dalam tanda petik gagal. Kira-kira menurut Kang Ajian gimana nih Kang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi kalau kita bicara PSU, kan, jadi kita harus merunut ke belakang. Kenapa terjadi PSU? Nah, seharusnya kan ibarat pertandingan sepak bola. Wasit itu bersalah, tapi pemain yang sudah mengeluarkan keringat dan tenaga dan persiapan yang lama itu menjadi mubah, kan begitu. Nah, menurut saya kan begini, secara kasus ini, kasuistik PSU ini, menurut saya kontestan ini tidak ada yang salah. Gitu. Karena kemarin itu kalau lihat di MK itu bukan persoalan kalkulator gitu, bukan persoalan hitung-hitungan menang atau kalah angka, bukan. Ade Sugianto didiskualifikasi, tapi IP-nya tidak. Nah ini bagi saya kan pertanyaan yang cukup menggelitik gitu. Kenapa MK mengeluarkan itu? Artinya berarti ada persoalan di persoalan proses kan gitu. Nah kalau proses berarti yang salah ini kan bukan kontestan. Yang salah ini adalah si penyelenggaranya ini. Nah kenapa penyelenggaranya tidak mendapatkan punishment?
Itu masih itu saja kan lucu gitu. Iya. Kan lucu. Paham. Nah, Ade Sugianto ini kan ibarat orang mau mancing. Iya. Mancing di kolam gitu loh. Dia pakai umpan apapun gitu. Mau pakai umpan lumut, mau pakai umpan roti, boleh dong gitu. Iya. Nah, ketika dapat ikan, kok katanya ikan ini nggak sah mancingnya. Kok bisa begitu? Kan begitu. Nah, artinya bagi saya secara berpikiran terlepas itu siapa Ade Sugianto dan siapa gitu loh. Kita berpikir objektif. Menurut saya nggak salah Ade Sugianto. Yang salah siapa? Yang salah itu yang meloloskannya. Kenapa ketika pendaftaran Ade Sugianto diloloskan? Setelah lolos, kenapa ini menjadi batal? Kan begitu. Nah, ada putusan MK ceritanya. Bahwa putusan MK itu ada masa jabatan kan begitu. Masa jabatan. Persoalannya kan masa jabatan ini ditafsirkan oleh PKPU beda katanya dengan persoalan putusan dari MK. Nah, ini kan lucu, Pak. Ya. Kalau kita ngomong tafsir Jalalain misalnya hari ini, kita mau nanya ke yang menafsirkannya susah, Pak, karena dia udah meninggal. Tapi tafsir Quran aja bisa dicari lewat ilmu. Ketemulah tafsirnya ini, kan begitu. Sama dengan tafsirannya hukum yang dilakukan oleh MK hari ini. Yang membuat keputusannya masih ada. Kesalahannya kenapa dia tidak koordinasi dengan MK, tidak bertanya, gitu loh. Pak, ini ada kasuistik seperti ini, boleh nggak? Kalau kata MK, oh nggak boleh, ini kan saya udah memutuskan ini. Padahal itu jeda waktunya ada loh, ada jedanya. Berarti menurut saya, ini kan kita harus berdasar kalau berpikir objektif ke situ. Ada apa dengan ini? Kalau lihat global political misalnya di pusat, hari ini berubah kekuasaan dari konstelasi A dari ke B, kita juga patut curiga kan gitu. Tapi persoalannya mau apapun keputusan itu, ini korbankan rakyat juga, Pak. Hari ini anggaran harus mubazir yang kemarin kan, bukan kecil loh uang 120 miliar itu. Hari ini yang dirugikan pasti masyarakat lagi. Ditambah lagi yang namanya kontestasi itu, pasti bakal ada perpecahan. Ini yang masalah. Karena kalau tidak ada kontestasi, kalau tidak ada perpecahan, pasti ada perpecahan. Kalau misalnya masuknya, jangan ada perpecahan, nggak bisa. Kontestasi itu pasti perpecahan. Keniscayaan ya, Kak? Keniscayaan, nggak bisa dipisahkan, Pak. Kecuali setelah kontestasi ini, bagaimana pemerintah, APH, dan kita semua masyarakat menutup bahwa kontestasi itu selesai. Tapi masalahnya tidak pernah selesai, Pak. Ditambah lagi yang namanya kontestasi pemilu ini banyak tunggangan-tunggangan, Pak. Orang ngasih bingkisan nggak tahu di dalamnya apa, kan itu. Padahal bungkusnya kayaknya sama, padahal dalamnya kita nggak tahu. Nah ini yang harus kita waspadai. Tapi kalau soal PSU ya begitu menurut saya. Nggak ada salah. Karena memang kita ya tahu persis lah dari kelompok A, B, C atau partai A, partai B, partai C. Tadi saya menggelitik juga ketika pemenang pemilu kemarin itu ada campur tangan kan? Campur tangan dengan adanya pembatalan kemarin. Artinya tadi secara global gitu. Grand design politik global itu. Mungkin nggak? Kalau nalar politik bisa saja, Pak. Kalau nalar politik bisa saja. Karena kenapa? Taruhlah misalnya PDI Perjuangan itu kemarin dihabisi di mana-mana gitu. Tiba-tiba di satu daerah yang notabene PDI Perjuangan tidak pernah menang dan berturut-turut gitu. Nah, itu kan mungkin menjadi karena Tasik ini juga kita harus mengingat, Pak. Polarisasi politik nasional Tasik menjadi cermin. Polarisasi aktivis Tasik menjadi cermin. Maka mungkin saja pondasi Tasik ini ketika ini kuat, maka mereka harus menghancurkan. Kalau misalnya suudonnya kita gitu. Tetapi kan politik itu macam-macam. Ada yang bilang ini, yang bilang itu, yang sah-sah saja lah. Namanya juga asumsi politik. Tapi yang penting realnya ini, menurut saya hari ini, saya merasa bahwa benar-benar Ade Sugianto didolimi. Kalau dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini Ade Sugianto terdolimi. Kenapa terdolimi? Menurut saya lebih sakit, mending dipermalukannya lebih hebat gitu loh. Mending Ade Sugianto itu dipaksa tidak nyalon. Karena aturan begini-begini. Awal-awal tidak boleh. Dengan aturan jelas. Ini kan dipermalukan hebat. Dia masuk, setelah masuk dia menang.
terverifikasi dia sah, lalu dibatalkan. Ini kan seolah-olah orang sudah menikah disuruh cerai, Pak. Oke, ini menarik nih, Kang. Salah satu didolimi. Padahal yang yang menjadi persoalan PSU muncul ini itu kan sistem administrasi yang administrasi. Nah, kenapa nih, Kang? Yang jadi korban ini, sementara yang mengurus tentang administrasi dan sebagainya itu, dan karena kenapa saya ngomong seperti itu, PSU sekarang itu kan masih tetap orang-orang itu. Nah, maksudnya kenapa Ade Sugianto terdolimi? Karena kenapa hanya Ade Sugianto yang dapat punishment? Padahal kalau melihat dari sisi hukum misalnya, hukum itu kan ada sebab dan akibat, gitu loh. Ada sebab dan akibat. Nah, kenapa Ade Sugianto bisa dipunishment? Karena kesalahan KPU. Betul. KPU yang meloloskan. Betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa KPU tidak mendapat punishment? Nah, itu maksudnya. Kenapa Bawaslu tidak mendapat punishment? Betul. Karena dua ini penyelenggara, KPU dan Bawaslu ini adalah orang yang menentukan. Betul. Kan gitu loh. Kenapa mereka tidak sesuai dengan tupoksinya? Taruh misalnya cawe-cawe kan gitu. Cawe-cawe dari siapa? Oh, dari Bupati, karena Ade Sugianto masih dalam keadaan Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Ade Sugianto itu beda kalau mau cawe-cawe dengan cawe-cawenya Jokowi. Jokowi itu merubah konstitusi. Ade Sugianto tidak merubah apapun. Apa yang dirubah oleh Ade Sugianto? Dia kan hanya menerima. Dia daftar, diterima, disahkan. Dan muncul. Karena dia ikut kontestasi itu karena disahkan oleh KPU. Betul, kalau tidak disahkan oleh KPU, dia kan tidak ikut. Harusnya KPU seperti apa? Harusnya KPU-nya diganti juga dong. Kalau misalnya kesalahan administrasi, berarti harus diganti. Betul. Tapi kalau dia administrasi ini mengakibatkan kesalahan hukum, berarti harus dihukum dong KPU dengan Bawaslu-nya. Nah, APH ini kemana posisinya? Karena APH ini polisi dikasih anggaran untuk pengamanan KPU, untuk pengamanan pemilu. Pengamanan itu dalam tanda kutip, apa hanya dalam ketika mencoblos itu aman, atau dia juga bagaimana dia bertindak sebagai APH, kan gitu. Lalu kalau APH itu kalau ada yang salah dia harus dihukum. Kan tidak harus kayak orang gini, apologinya ini. Kondisivitas nggak bisa. Polisi gini, kita nggak di helm, Pak. Masuklah ke jalan, ditilang. Ditilang dulu kan? Enggak disuruh pulang dulu ngambil helm kan? Ditilang dulu, baru setelah itu kamu beli helm. Kan ini lucu, APH ini kayak main-main. Orang sudah jelas bersalah, memanipulasi, kalau memang disebut manipulasi. Kalau kata PU ini kan manipulasi, menyalahi aturan. Memanipulasi, meloloskan orang yang tidak seharusnya lolos, itu kan sudah kesalahan hukum. Kenapa sampai hari ini tidak ada saya dengar polisi memeriksa KPU, polisi memeriksa Bawaslu, padahal di Bawaslu itu juga ada polisi yang namanya Gakumdu. Apakah memang polisi juga terlibat? Karena dia Gakumdu. Kan begitu, Pak. Harusnya. Akhirnya bukan persoalan Ade Sugianto. Ini rakyat dikorbankan. Nah, itu maksudnya ke sana. Tarikannya ke sana. Karena tadi dibilang, apalagi saya mendengar berita bahwa biaya untuk PSU itu dikembalikan lagi ke wilayahnya yang bermasalah. Betul. Ya, sementara uang yang sebegitu besar, kalau tidak salah 50-60 lah ya, miliar, itu dari mana? Kalau bukan dari APBD. Betul. Sementara APBD itu kan untuk rakyat. Dan segala macam. Dengan adanya seperti ini, rakyat dikorbankan. Nah, pertanggungjawaban ini tuh gimana nih? Artinya KPU dan Bawaslu yang memang harus bertanggung jawab. Betul. Nah, konkretnya kan sekarang nggak ada. Harusnya gimana tuh? Harusnya kan begini. Kalau kita mau ngambil hukum, ya, ambil hukum terus keadilan demi keadilan. Kemarin misalnya taruhlah dana pilkada itu 120 miliar. Batal dong. Nah, berarti dari batal itu adalah penghamburan biaya dong. Penghamburan itu mubadir. Berarti kan harus, kenapa tidak ada hukum? Walaupun sudah terselenggara, itu kan salah penyelenggaraannya. Harusnya kan dikembaliin dong. Dikembaliin duitnya. Uangnya itu kemana? Oh, ada pengamanan di polisi sekian miliar. Harusnya kembali juga kembaliin. Karena itu gagal produknya. Korupsi berarti ya? Korupsi dong. Ya? Korupsi. Masa produk gagal harus dibiayain, Pak? Kan begitu. Nah, kalau misalnya kenapa Ade Sugianto, maka saya kenapa bukan persoalannya Ade Sugianto atau siapa gitu. Karena persoalannya Ade Sugianto terdolimi sendiri. Toh KPU-nya tidak pernah disentuh, Bawaslu-nya yang juga menikmati anggaran tidak pernah disentuh, APH-nya yang menerima anggaran tidak pernah disentuh. Padahal itu semua produk gagal. Kalau produk gagal, kita misalnya begini, Pak. Kita bikin mobil nih,
Udahlah saya kasih nih uang segini, tapi gagal. Kan kita pasti kembali duit dong. Harusnya kan menurut logika sederhananya kan begitu. Ini produknya gagal, uangnya hangus, ditambah lagi, dan posisinya sama. Kan lucu. Masa gelo bareng gitu loh. Oke. Nah, gitu. Saya juga bingung kalau dulu siapa yang harus disalahkan kan ini juga ya. Ambigu juga. Ya, ambigu. Kan pemerintahan harus berjalan. Harus berjalan segala macam. Kadung lah dengan adanya kadung. Nah, persoalan kemarin pilkada kemarin dalam PSU ini mungkin terjadi lagi kan? Karena pada saat itu kan ada perselisihan lah segala macam ASN itu naik segala macam. Belum lagi sekarang kasus-kasus misalkan ada pelaporan dan sebagainya. Kalau menurut Akang tarikan itu yang sekarang aja misalkan laporan terhadap ulama ya? Ulama. Nah, ada nggak irisannya? Kita berbicara ini aja, berbicara apa? Ada. Irisannya terhadap PSU ada. Pasti, kata saya juga tadi, hukum itu tidak terlepas dari sebab dan akibat. Nah, makanya kan kenapa saya tadi agak sedikit jauh meloncat tentang persoalan politikal nasional. Kita tahu penguasa hari ini siapa gitu. Kan gitu. Terus kenapa ulama kiai-kiai yang dipanggil? Kan gitu. Kiai itu hanya penerima. Yang harusnya kalau memang dia tidak terlibat juga misalnya orang dalamnya, kenapa si pemerintahnya ini yang ada yang diperiksa? Kan kalau misalnya ada penyelewengan kan begini. Oh, ada ini kasus korupsi itu kan begini, Pak. Misalnya taruh ini ada uang 50 miliar, terjadilah korupsi, penyelewengan. Nah, kan yang harus diperiksa ini penyelewengannya di mana? Baru setelah penyelewengannya dari A, baru si A ini dipanggil gitu, Pak. Ini kan yang penerima hibah itu bukan hanya pesantren. Yang penerima hibah itu bukan hanya kiai, yang penerima hibah itu banyak, Pak. Emang yang aspirasi itu yang oleh dewan-dewan bukan hibah juga? Banyak. Ada yang OKP, ada yang ormas, bahkan ada yang lembaga-lembaga dan segala macam. Banyak. Kenapa hanya ke ulama? Artinya di sini saya sebagai bukan tokoh lah, saya sebagai pelaku misalnya, sebagai pimpinan pesantren, ya wajar dong saya punya cemburu. Ada apa? Kok ini menjadi kriminalisasi? Kalau ada misalnya kiai yang bilang, oh itu mah kiai yang oknum. Ini Pak. Orang mengetahui, kalau kita mengetahui wali itu hanya dengan wali. La ya'riful wali illa bil wali. Kita mengetahui seorang wali itu dengan wali. Kita tahu kita ulama oleh ulama. Kita tahu oknum itu oleh oknum. Kita akan tahu maling dengan maling. Paham kan? Kenapa polisi tahu maling? Mungkin saja dia juga maling. Kan begitu, Pak. Jadi dan ini sudah transparan siapa yang datang dan bagaimana dan segala macam. Oke, benar. Kalau misalnya hari ini ada kiai yang bilang, taruhlah, oh itu oknum, itu ranahnya kiai. Kiai wajar bilang dia oknum. Bagi saya seorang santri, nggak bisa saya mengoknumkan kiai. Karena bukan ranah saya. Bagi saya seorang kiai punya pesantren atau tidak punya pesantren, dia nguruk ngaji dan segala macam, bagi saya udah kiai. Nah, yang bilang dia kiai oknum, ya hanya kiai yang oknum juga yang tahu. Gitu. Jadi nggak boleh kita mengomongkan oh oknum gitu. Ini kan sampai berapa orang sampai. Nah makanya kok ini kayak membuka kan gitu, membuka apa gitu loh. Seolah-olah kepentingan apa kiai dibenturkan dengan kiai. Nah, saya tidak mau menyalahkan kiai sedikit pun tidak. Tapi yang saya masalahkan hari ini adalah siapa yang bermain untuk membangun narasi bahwa kiai harus berbenturan dengan kiai. Gitu. Nah ini parah PSU ini. Gitu, Mas. Oh, sorry ya. Lucu. Ini sebenarnya banyak pertanyaan yang menggelitik tentang PSU ya. Ini malah intinya tentang kabupaten nih, tentang dalam tanda petik yang kisruhan di kabupaten. Kan saya juga baru kalau saya sering membaca ngelihat itu baru pertama kali di Indonesia atau hanya satu-satunya di Indonesia tiba-tiba ketika masuk PSU taruh misalkan kekisruhan seperti ini. Salah satu contoh misalkan bupati mewakili melaporkan wakil bupati. Menurut saya itu baru pertama kali yang ada di Indonesia. Ini sampai sebegitunya gitu. Makanya dalam setiap persoalan itu begini Kang. Ngobrol aja kecil. Setiap persoalan itu pasti ada positif,
ada negatif. Kan gitu. Terlepas kita mau ngambil yang mana. Mungkin positifnya hari ini rakyat mengetahui bagaimana pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Secara positif. Oh, ternyata begini. Ya. Tapi secara negatifnya, Pak, dengan adanya PSU ini rakyat Kabupaten Tasikmalaya dikhianati semua. Kenapa? Setiap undang-undang mengatur bahwa rakyat itu harus memilih. Negara mengatur rakyat itu harus memilih. Bahkan agama menganjurkan bahwa memilih pemimpin itu wajib. Tapi setelah memilih, batal, Pak. Apa itu tidak, dampaknya tidak besar? Pengkhianatan dong terhadap rakyat banyak. Itu dampaknya. Maka ketika misalnya, maka hukum itu kan ada yang hukum positif, kan itu, ada yang hukum sosial. Kalau secara hukum sosial, ini KPU dan Bawaslu. Dosanya, Pak, berapa orang yang memilih kemarin di Kabupaten Tasikmalaya yang gara-gara kelakuannya menjadi tidak sah. Kan begitu, Pak. Ini masalah banget gitu loh. Bukan persoalan ini menang, ini kalah, bukan. Yang namanya kontestasi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Bahkan 99% yang namanya kontestasi itu pasti kalah. Hanya 0, sekian persen dia menang. Gitu loh. Kan begitu. Tapi persoalannya, berapa hak pilih di Kabupaten Tasikmalaya memilih dengan sukarela, Pak? Artinya persoalan-persoalan kekisruhan di antara mereka sampai tidak seberapa. Tidak seberapa. Terhadap rakyat. Terhadap rakyat. Kelakuan itu. Iya. Kan berdampaknya satu, suaranya terhianati, aspirasinya. Yang kedua, anggarannya juga dari rakyat, mungut dari rakyat juga, bagian rakyat juga. Maka rakyat hari ini ruginya berlipat-lipat. Ditambah lagi persoalan-persoalan sosial yang bakal memanjang. Ya sementara sekarang kita kan kontestasi tahu sendiri. Iya. Antara kelompok ini, pasti. Pasti saling serang. Wajar. Wajar. Tapi mereka mungkin nggak bahwa nantinya mereka itu dampak kelakuan ini jadi cerminan ke rakyat. Nah, gilanya KPU ini tidak mau mengakui kesalahan. Ini kan orang, kalau orang berbuat dosa, lalu tidak mengakui dosa, itu paling gila manusia itu. Beda, makanya ada di dalam falsafah agama itu, lebih terhormat orang berbuat dosa tapi bertobat dibandingkan orang yang bertoat tapi sombong. Gitu. Itu lebih bagus di mata Allah. Saya belum mendengar statement KPU dan Bawaslu mengakui kesalahan ini. Ada nggak? Nggak pernah pas saya dengar di media atau secara terbuka, apalagi terbuka gitu loh. Ngobrol pun nggak pernah. Itu paling gila hari ini yang namanya KPU Kabupaten Tasik dengan Bawaslu Kabupaten Tasik, ditambah APH-nya juga yang terlibat di situ. Hari ini tidak ada pernyataan sikap meminta maaf kepada rakyat atas kelalaian yang dia lakukan. Dia merasa benar. Kenapa dia merasa benar? Dia mau melakukan lagi PSU hari ini yang sudah notabene ini sudah bukan mustakmal lagi, Pak, udah batal ini, udah najis gitu loh. Kan gitu, kalau mustakmal masih mending. Ini udah najis, nggak bisa dipakai. Dia lakukan lagi gitu. Nah, ini persoalan, Pak. Kan gitu. Kita ngobrol ya. Dengan pikiran yang saya punya nih. Oke, KPU itu seperti itu. Saya sepakat. Tapi kan KPU juga punya alasan mungkin punya alasan karena saya mengikut KPU provinsi misalnya, saya mengikut KPU pusat, Bawaslu pun sama. Artinya KPU dari mulai daerah, wilayah sampai pusat bersalah. Kacau, Pak. Kalau begini, kalau misalnya ketua KPU Kabupaten Tasik melakukan koordinasi dengan provinsi, dengan pusat, lalu diloloskan, berarti semua dong. Gitu. Persoalannya saya dengar KPU Kabupaten Tasik ini tidak pernah berkoordinasi dengan KPU Pusat. Maka pernah ada cerita KPU Pusat memarahi KPU Kabupaten Tasik, Pak. Dan persoalannya gampang tadi itu. Yang memutuskan itu MK. MK-nya masih ada. Kenapa dia tidak berkoordinasi dengan MK? Kan itu bertanya, kan gitu. Mau ke sana. Ya harusnya kan begitu. Saya bilang tafsir itu kalau penafsiran hukum orang berhak menafsirkan hukum, tapi yang memutuskannya masih ada MK. MK-nya masih ada, masih hidup dia. Jalan lain mah oke menafsirkan karena sudah tidak ada, maka kita untuk mengatakan tafsir ini benar atau salah kita cari dengan ilmu, kan dengan keilmuan, dengan apa. Ini nggak usah dengan keilmuan.
datang aja dengan mobil dia punya, mobil dinas, datang ke MK tanya, Pak, maksud Bapak gimana putusan ini? Kata MK, begini, selesai. Nggak usah banyak, Pak. Nah, artinya ini akumulasi kebodohan yang cukup besar di KPU dan Bawaslu. Menurut saya, orang sudah merasa pintar itu begitu. Kalau orang sudah merasa pintar, baliknya bahaya. Bahaya. Baliknya itu. Oke. Nah, begitulah kondisi PSU sekarang. Iya. Di sisi lain juga banyak persoalan-persoalan. Ini baru hanya episode pertama. Betul. Kedua, ketiga, keempat itu akan kita bedah. Sementara obrolan-obrolan seperti yang terakhir kan, sebelum kita tutup, yang terakhir harusnya seperti apa nih? Kita berbicara dari kacamata rakyat sebagai ketika pemimpin rakyat itu kan pasti panggung dan sebagainya. Kalau diawali dengan persoalan ini, tidak menutup kemungkinan rakyat pun ketika dia siapapun itu yang akan menjadi pemimpin, karena diawali dengan sebuah dalam tanda petik sebuah kepemimpin, dampaknya seperti apa? Dan kita sebagai yang sedikit mungkin kan orang tukang laki mengalami ini, tapi minimal kita yang agak paham supaya juga demokrasi yang ada di kita itu sesuai dengan apa yang cita-citakan demokrasi itu sebagai agung dan sebagainya. Kira-kira seperti apa? Ini sebagai closing statement kan? Ya, gini. Saya teringat kemarin ada yang mengatakan, udahlah Kiai jangan berpolitik gitu. Nah, ini orang tersesat menurut saya. Justru kenapa ini terjadi seperti ini? Karena memang banyak kiai yang tidak ikut politik. Tapi mereka justru ikut gerombolan politik, Pak. Tidak menjadi pelaku politik, tapi menjadi gerombolan politik. Yang namanya gerombolan tidak jelas kesananya. Maka bagaimana pesantren hari ini terlibat dalam persoalan politik? Toh negara, bangsa ini dibuat oleh juga para kiai. Dan politik itu adalah politik, Quran itu mengajarkan itu gitu. Nah, tapi yang santun ini yang mana? Jangan rakyat ini hanya dipertontonkan persoalan pertarungan para politikus gitu. Tapi tidak mempertontonkan bagaimana berpolitik yang benar. Rakyat ini hari ini kan tidak butuh banyak. Dia hanya butuh makan, kan begitu. Kalau petani dia butuh produksinya bisa dijual, pupuk ada dan segala macam kan gitu. Pedagang juga sama kan gitu. Tidak terlalu banyak, mereka tidak muluk-muluk gitu loh. Jadi jangan dibuat seolah-olah rakyat ini menakutkan gitu. Yang menakutkan itu justru mereka, menakut-nakuti sendiri kan gitu kan. Nah, makanya hari ini mari kita juga sebagai elemen-elemen tertentu, nah dengan media-media seperti ini bagaimana menyejukkan, mencerdaskan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan sebagai direct object lah bahasanya, penyambung lidah kita yang ngerti tentang politik ini seperti apa. Maka kita harus menyampaikan. Maka resikonya bagi kami-kami ini adalah dihujat. Oke. Resikonya bagi kami-kami, wah itu kepentingan A, kepentingan itu resiko, wajar saja. Tapi yang penting ini tersampaikan kepada masyarakat agar jangan terulang kembali, kan begitu. Karena persoalannya yang rugi masyarakat. Mereka untung kok. Kepala pimpinan partai untung dapat 2 kali lipat mungkin uang sakunya kan begitu. Terus KPU dapat gaji, lagi PPK dapat gaji lagi. Ya banyak orang yang diuntungkan sebetulnya. Tetapi kan kita harus daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Bagaimana kita mencegah itu supaya tidak terjadi lagi ke depan. Mudah-mudahan PSU ini adalah akhir dari segalanya. Kita menghasilkan pemimpin yang benar gitu. Walaupun misalnya prosesnya agak sedikit kisruh, nggak apa-apa. Kalau misalnya itu dalam bentuk perjuangan. Yang penting nanti menghasilkan pemimpin yang benar. Kalaupun prosesnya benar, pemimpinnya salah juga jadi masalah kan begitu. Tapi kan begitu. Tapi apalagi yang prosesnya tidak benar, yang prosesnya benar aja banyak yang menjadi tidak benar. Kita menanam padi, tumbuh ilalang. Menanam ilalang belum tentu tumbuh padi begitu kan. Oke, itu menarik. Closing statement-nya kita menunggu tumbuh padi. Ilalang, tapi ketika menanam ilalang belum tentu. Selamat berjumpa kembali di episode yang selanjutnya. Rakyat harus bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.